Idi, si Ma ini emang ngeselin banget ya Cekiders. Datang ke musola bukannya sholat. Si Ma malah sibuk mencuri. Aksi pencurian ini terjadi di musola Rumah Sakit Purwakarta. Cara mencurinya pun cerdik banget tuh Cekiders. Korban yang tengah tertidur pulas sambil menaruh ponsel di sebelahnya jadi sasaran empuk bagi si Ma ini. Lewat sela-sela pembatas kain, tangan si Ma mulai mencuri ponsel korban. Usai berhasil mencuri, si Ma langsung kabur meninggalkan lokasi. Pura-puranya sih nyamar jadi pembeli, tapi giliran tahu jasa laundry lagi sepi, si abang ini seketika jadi maling. Tanpa pikir panjang, si abang maling langsung merasa masuk ke area laundry, lalu mengambil 2 tabung gas dan ponsel milik karyawan. Waduh, zaman sekarang kalau punya tempat usaha mendingan jangan asal tinggal aja ya Cekiders. Maling motor zaman now, akalnya selalu ada aja Cekiders. Demi aksi mencuri motor berjalan mulus, mereka mesti berbagi peran. Sambil memantau kondisi sekitar, seorang pelaku mesti berpura-pura pipis tuh Cekiders. Sementara rekan pelaku yang lain mondar-mandir sambil mengincar target motor curiannya. Kurang dari semenit, motor pun berhasil dibawa kabur si maling. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat 2 orang pelaku masuk ke dalam halaman rumah kos, sedangkan 1 orang menunggu di pinggir jalan Warakas 4, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 1 pelaku berhasil mengeluarkan sepeda motor milik penghuni kos, sedangkan 1 pelaku lagi berusaha mengambil motor lainnya. Namun, saat pelaku akan mengambil sepeda motor lainnya, alarm sepeda motor berbunyi, membuat pelaku langsung tancap gas kabur. Bahkan pelaku yang panik meninggalkan kunci letter T di lokasi kejadian. Menurut penghuni rumah kos Arismail, ketiga pelaku masuk dalam rumah kos dengan cara merusak gembok gerbang dengan api gas untuk melelehkan gembok. Kok bunyi berisik, itu bunyi berisik banget. Ya, posisinya udah dikunci berarti gerbang? Udah, itu udah dikunci posisi. Udah pokoknya pintu udah kebuka lebar. Udah lama, udah bunyi berisik, sampai saya dengar. Loncat sampai saya, loncat, udah di depan. Teriak maling. Bunyi, cepat bunyi motor. Dengan berbekal rekaman CCTV dan kunci letter T yang tertinggal, korban melaporkan kasus ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aparat kepolisian dari Unit 3 Jatanras Polda Sulsel yang melakukan penyelidikan dan pengejaran terkait kasus pencurian ponsel di salah satu rumah polisi yang terletak di Kota Makassar akhirnya berhasil meringkus pelaku yang merupakan residivis dalam kasus yang sama dan baru sebulan bebas. Ini pelakunya. Pelaku diringkus di rumah kerabatnya di Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar. Saat duduk santai di suatu pos dan tanpa perlawanan. Usai diringkus, di hadapan polisi pelaku mengakui masuk ke rumah korban dan mengambil ponsel korban saat korban tertidur pulas di ruang tamu. Selanjutnya, ponsel dijual pelaku seharga Rp500.000 dan hasil penjualan digunakan pelaku membeli narkoba. Untuk pelaku merupakan residivis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan kurang lebih 1 bulan. Berdasarkan interogasi bahwa pelaku sudah melakukan 3 kali pencurian.
Saat ini pelaku telah diamankan di Posko Resmo Polda Sulsel dan selanjutnya akan diserahkan ke Polsek Talo, Kota Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Buletin iNews Pagi bersama saya Priska Papilaya. Sejumlah informasi sudah saya dan tim redaksi siapkan untuk Anda saksikan selama 1 jam ke depan. Inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, seorang pelajar menabrak pedagang tahu di Jalan Raya Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya sebanyak 1 kuintal tahu tumpah dan berceceran di jalan, menimpa pelajar dan si pedagang hingga keduanya mandi tahu. Sebanyak 1 kuintal tahu yang hendak dikirim ke Pasuruan berserakan di Jalan Raya Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur setelah tabrakan terjadi antara seorang pelajar dengan pedagang tahu. Akibatnya, kedua korban bermandi tahu dan terkapar di jalan. Si pelajar diketahui adalah Faizal, warga Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Dan si pedagang tahu, Agus Supriyanto, warga Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, mengalami patah tulang. Saksi mata mengatakan, kedua korban awalnya melaju dari arah bersamaan dari Mojosari menuju Japanan Pasuruan. Tiba-tiba kendaraan roda 4 di depannya berhenti mendadak. Si pedagang tahu yang ada di belakangnya ikut mengerem mendadak dan langsung ditabrak motor pelajar tepat di belakangnya. Dari arah Mojosari, mau ke? Mau ke Japanan tahu. Terus tadi kita tabrak itu gimana? Mungkin anak sekolah itu terlalu cepat. Tadi di ada mobil. Ada mobil. Mantap. Oh, yang pengendara tahu itu ngerem gitu tak? Iya. Ngerem mendadak. Akhirnya ditabrak dari belakang. Sama pengendara. Iya. Ada anak sekolah itu. Anak sekolah. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar Mojosari untuk mendapatkan perawatan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Kasus penganiayaan seorang selebgram asal Sidoarjo, Jawa Timur, Safitri Anggraini Dewi yang viral di media sosial akhirnya berhasil diungkap. Polisi mengamankan seorang pelaku yang merupakan kekasih korban. Pelaku menganiaya korban karena cemburu melihat korban video call dengan pria lain. Setelah sempat melarikan diri, tim Reskrim Polresta Sidoarjo akhirnya berhasil menangkap seorang pria berinisial MA 20 tahun, warga Sekarpuro, Pakis, Malang. Pria ini ditangkap karena diduga menjadi pelaku penganiayaan terhadap korban Safitri Anggraini Dewi, seorang selebgram warga Kahuripan, Sidoarjo yang kasusnya viral di media sosial. Pria yang juga kekasih korban ini dilaporkan karena menganiaya korban hingga mengalami luka di sejumlah tubuh di rumah korban di kawasan Kahuripan, Nirwana Village, Sidoarjo. Pelaku mengaku nekat menganiaya korban karena cemburu melihat korban video call dengan pria lain. Kasus penganiayaan terhadap korban yang merupakan seorang selebgram ini sempat viral di media sosial karena kondisi korban yang mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya terlihat jelas di sejumlah media sosial. Saya mengetahui bahwa pacar saya itu ke apartemen cowok itu di lokasi. Nah, terus saya setelah sampai lokasi padaan dan mengetahui pacar saya itu keluar dari apartemen itu dan ini merupakan pacar daripada korban. Untuk pelaku ini melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan memukul, mendorong, dan menggigit dengan korban yang dilakukan dalam korban. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Detik-detik longsoran bukit yang menutup jalan terekam video amatir warga di kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Tidak hanya itu, longsoran juga merusak sejumlah rumah warga. Bencana longsor juga terjadi di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Detik-detik sebuah bukit longsor menutup jalan terekam video amatir warga. Hujan deras sore hari, bukit setinggi kurang lebih 10 meter dengan lebar 20 meter ini perlahan longsor dan membawa sejumlah pohon. Bukit ini pun longsor bersama pohon-pohon menutup total jalan desa. Banjir tanah lumpur juga terjadi di beberapa ruas jalan desa yang menyebabkan akses jalan sulit dilalui. Hal ini dikarenakan derasnya hujan yang menggerus tebing-tebing di sekitar jalan desa ini. Tidak hanya itu, tebing longsor juga merusak sejumlah rumah warga hingga temboknya jebol. Longsor juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Longsor menutup ruas Jalan Kolonel Masturi, Kecamatan Cisarua. Longsor dari tebing kurang lebih setinggi 15 meter mengakibatkan material tanah bercampur lumpur dan ranting pohon menutupi badan jalan Cisarua, akses penghubung menuju Lembang. Alhamdulillah kayunya sudah beres dipotong dan sekarang kita lagi pembersihan melalui damkar dan juga kita sedang mendatangkan loader untuk segera membersihkan jalur jalan yang kena longsoran. Akibat longsor, kendaraan yang datang dari kedua arah dialihkan melalui jalur alternatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Unimus mengaku diminta pihak kepolisian untuk membuat video testimoni bernarasi positif tentang pemilu damai. Sementara itu Kapolrestabes Semarang membantah jika permintaan tersebut merupakan bentuk intervensi, namun untuk ajakan mensukseskan pemilu. Seperti juga sejumlah rektor dan tokoh masyarakat di Semarang, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang juga diminta oleh kepolisian untuk membuat video testimoni bernarasi positif dengan tujuan mensukseskan pemilu damai 2024. Rektor Unimus menyatakan diminta oleh Polrestabes Semarang untuk membuat video, namun tidak diminta untuk testimoni kinerja Presiden. Testimoni untuk kinerja Pak Jokowi apakah disertakan? Tidak ada. Jadi saya dimintai testimoni tentang pemilu damai, tidak ada testimoni tentang kinerja Pak Jokowi, dan itu kan tidak relevan dong. Beredarnya video testimoni dari Rektor Universitas, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi sempat menghebohkan masyarakat. Video berisi pujian kepada Presiden Joko Widodo dianggap sebagai bentuk kampanye untuk mendukung salah satu paslon Capres-Cawapres dalam pemilu 2024. Sempat terjadi penolakan dari Rektor Universitas Katolik Sugiya Pranata, Ferdinandus Sindarto, karena dianggap tidak sesuai dengan dasar yang dipegang. Kapolrestabes Semarang membantah jika permintaan video tersebut merupakan intervensi kepada Sitifas Academy. Hal tersebut sebagai ajakan mensukseskan pemilu damai dan bagian dari cooling system. Cooling system ini kegiatannya antara lain mengajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, kemudian termasuk dari Sitifas Academy untuk memberikan dukungan terhadap terlaksananya pemilu damai yang akan kita hadapi bersama tahun ini. Dalam rangka menjaga pemilu 2024, Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan cooling system sebagai cara menciptakan dan menjaga situasi Kamtibmas. Rencananya video testimoni tersebut akan ditayangkan untuk umum. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Kritikan Sivitas Akademika untuk Presiden Jokowi dan pemerintahannya masih terus bergulir. Kali ini datang dari Universitas Diponegoro Semarang hingga UNSUD Banyumas, Jawa Tengah. Puluhan guru besar, alumni hingga mahasiswa Universitas Diponegoro menggelar pernyataan sikap terkait kondisi politik jelang pemilu 2024. Bertempat di kampus Undip Tembalang Rabu pagi, mereka membentangkan poster tuntutan bertuliskan jaga etika pemerintah, junjung tinggi hukum, serta seruan selamatkan demokrasi. Pernyataan sikap ini dilakukan karena merasa prihatin atas runtuhnya etika dan moral sejak adanya keputusan MK yang memuluskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Di dalam menilai kami
Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan, tapi kami hanya punya kepentingan nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi. Guru Besar Sivitas Akademik Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Kabupaten Banyumas Jawa Tengah mengkritik Presiden dalam kebijakannya akhir-akhir ini. Mereka yang tergabung dalam Laskar Putra Sudirman mendesak agar Presiden Jokowi bertindak bijak dalam proses pemilu. Dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan. Mereka juga mengecam pejabat negara yang tidak netral dan merekayasa ketentuan hukum untuk kepentingan yang bersifat partisan. Para rektor dan pimpinan dari berbagai kampus nasionalis yang tergabung dalam Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia Pertinasia juga menyampaikan keprihatinannya atas tercederainya demokrasi di Indonesia. Dalam aksi yang digelar di Universitas 17 Agustus 1945, Untak Surabaya ini, mereka menuntut penegakan aturan pemilu dan etika penyelenggaraan pemilu, serta menentang keras tindakan korupsi, kolusi, nepotisme berupa politik dinasti. Tim Liputan iNews melaporkan. Bangsa dan lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala. Pertemuan dilakukan untuk mengawal penyelenggaraan pemilu yang bersih. Pertemuan berlangsung di kediaman Yusuf Kala di kawasan Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh GNB mulai dari istri mendiang Gus Dur, Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, serta salah satu anak Gus Dur, Alisa Wahid hadir. Turut hadir pula Uskup Agung Jakarta, Romo Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom, dan sejumlah tokoh lainnya. Adapun pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut membahas dinamika politik jelang pemilu 2024. JK menyebut ada kekhawatiran yang disampaikan oleh GNB. Usai pertemuan, JK mengingatkan seluruh aparatur negara, terutama TNI dan Polri, untuk bersikap netral. JK pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga pemilu dari kecurangan. Karena itulah maka nanti pada 7 hari lagi kita harus mendukung aparat negara, polisi, kepada pemerintahan, sampai kepada desa, tentara, agar kembali ke hati nuraninya. Jangan ada yang coba-coba mencuri hati nurani rakyat. Intinya dari pertemuan tadi adalah kita akan bersama-sama sekuatnya mendorong pemilu bersih, itu dulu, begitu. GNB merupakan gerakan etis dan moral, terutama dalam menyuarakan nurani bangsa agar setiap pihak selalu ingat dengan cita-cita, tujuan luhur, dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Dari Jakarta, Yasmin Atania Rama, UDI News melaporkan. Presiden Joko Widodo mengatakan tidak akan berkampanye. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi merespons kabar dirinya akan berkampanye untuk salah satu paslon pada tanggal 10 Februari mendatang. Pernyataan Presiden Jokowi tidak akan kampanye disampaikan Jokowi dalam keterangan pers di Sumatera Utara pada Rabu siang. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi untuk menanggapi kabar bahwa dirinya akan ikut kampanye pada hari-hari terakhir sebelum masa tenang mulai 11 Februari. Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye. Pada kesempatan tersebut, Jokowi kembali menegaskan netralitas aparat TNI, Polri, serta BIN. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri,
termasuk BIN, harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. Selanjutnya Jokowi meminta KPU agar dapat memastikan jalannya pemilu yang berintegritas. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden Mahfud MD hadir dalam acara Tabrak Prof dan berdialog bersama warga di Pos Blok Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud berjanji mengembalikan independensi KPK dan mendukung hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri acara Tabrak Prof bersama warga Jakarta yang digelar di Pos Blok Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam acara tersebut, Mahfud menerima masukan serta aspirasi masyarakat untuk diteruskan apabila terpilih sebagai Wakil Presiden 2024. Saat ditanya mengenai koruptor harus dihukum mati, Mahfud menyepakati usulan salah satu warga terkait koruptor dieksekusi dengan keadaan tertentu. Mantan Menko Polhukam tersebut juga menegaskan dirinya akan merevisi seluruh undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk kembali seperti semula, tidak ada intervensi dari pemerintah. Kepercayaan untuk menjadi presiden dan wakil presiden, undang-undang KPK akan kita revisi kembali. Kembali ke yang awal, kembali ke yang awal. Selain itu, Mahfud juga menegaskan akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Partai Perindo meresmikan pusat kesehatan pesantren yang berfungsi sebagai klinik berjalan untuk warga Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kehadiran fasilitas kesehatan ini untuk mendukung kesehatan santri dan membantu pelayanan bagi masyarakat sekitar. Pemotongan pita yang dilakukan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo dan istri Capres Ganjar Pranowo Siti Atiko menandai diresmikannya Pusat Kesehatan Pesantren atau Puskestren di Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pusat layanan kesehatan di bawah naungan Yayasan Wasantara ini diharapkan dapat memudahkan warga pesantren dan sekitarnya untuk mendapatkan akses kesehatan. Jadi layanan kesehatan yang dibuat dari apa itu namanya? Kontainer 40 feet di mana ada 3 ruangan. 2 ruangan itu untuk rawat inap, 1 ruangan untuk sifatnya konsultasi pemeriksaan oleh dokter. Ini merupakan layanan yang kami lakukan kepada masyarakat khususnya lingkungan pesantren di daerah-daerah. Ini tentu sejalan dengan programnya Ganjar Mahfud, di mana ingin mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu. Dan tentu harapannya ini bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga masyarakat itu akan sehat. Program kerja ini diapresiasi oleh pengurus pesantren dan masyarakat sekitar, karena Partai Perindo dinilai mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Bukan saja di kalangan santri, tapi masyarakat sekitar dapat menikmati sumbangsi dari Pak Haritanu dari Perindo. Sekali lagi terima kasih buat Pak Hari, insya Allah bermanfaat. Saya sangat bersyukur masyarakat menerima dengan baik dan dengan lihat sendiri kan dengan antusiasme, karena memang Perindo ini bertujuan untuk memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, HT bersama istri didampingi Siti Atiko juga menyapa para caleg dan relawan Ganjar Mahfud dengan mengajak makan bersama di salah satu rumah makan di Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Mendekati pemilu 2024, para caleg Partai Perindo kembali mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan memilih wakil rakyat yang amanah. Himbauan ini disampaikan Angela Tanusudibyo, caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 nomor urut 1 saat menggelar bazar sembako murah di Sidoarjo, Jawa Timur. Hujan deras tidak menyurutkan langkah Angela Tanusudibyo, caleg DPR RI Dapil Jatim 1 nomor urut 1 menyapa warga desa Prambon, Sidoarjo. Di bazar sembako murah ini, Angela mengajak warga untuk memilih wakil rakyat yang amanah dan berkomitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Jadi kita milih bukan untuk ikut-ikut, bukan untuk gimmick-gimmick saja,
Dalam kunjungannya ke Sidoarjo, Angela yang juga Wamen Parekraf ini juga menyapa warga Kecamatan Tarik. Warga menyambut antusias kehadiran Angela yang dinilai ramah dan santun kepada masyarakat. Baik, ramah. Masyarakat juga suka membantu masyarakat. Kasih gerobak gratis, sama bedah rumah juga ada kan. Dari tim relawan yang sudah bekerja keras untuk hari ini. Harapan kami kegiatan ini akan menjadi suara untuk ibu Partai Perindo dan kita. Dalam kesempatan ini, Angela juga mengajak seluruh warga di Sidoarjo dan Surabaya untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 dan tidak golput. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung masalah ibu kota Nusantara saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur. Sedangkan Prabowo Subianto melakukan kampanye di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang dimeriahkan dengan konser musik. Kampanye calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan digelar di Gor Kadri Oning, Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan ini Anies menyinggung permasalahan pembangunan ibu kota Nusantara. Menurut Anies, pembangunan harus merata di semua wilayah, bukan pembangunan daerah yang tidak ada penduduknya. Anies menambahkan Kalimantan Timur memiliki permasalahan pendidikan, kesehatan, dan tingginya harga bahan pokok yang sepatutnya lebih menjadi perhatian. Kalimantan Timur ini sudah ada wilayah-wilayah yang berpenduduk, dan di tempat-tempat yang sudah ada penduduknya itulah yang harus dibangun. Jangan sampai tempat yang belum ada penduduknya justru itu yang dibangun. Masyarakat Kalimantan Timur, baik yang memang asli Kalimantan Timur maupun pendatang, itu sebaran penduduknya sudah ada. Lakukan pembangunan di tempat-tempat yang memang masyarakat sudah tersebar di situ, sudah tinggal di situ. Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menggelar kampanye di lapangan sepak bola Baharudin Siregar, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Dalam kampanye yang dimeriahkan dengan konser Indonesia Maju ini, hadir 3 anak Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden, Kahiyang Ayu bersama suami Bobi Nasution, serta Kaisang Pangarep. Dari Deli Serdang dan Samarinda, Tim Liputan iNews melaporkan. Gelar bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang membutuhkan. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Pemirsa, tak hanya bertujuan mensosialisasikan visi dan misi, momen kampanye pemilu juga digunakan para caleg untuk menyalurkan bantuan bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan menggelar bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang membutuhkan. Lantunan musik marawis menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo di kawasan Lagoa, Koja, Jakarta Utara. Kedatangan HT dan Liliana untuk meninjau langsung pelaksanaan bazar minyak goreng murah dan pengecekan kesehatan gratis yang diinisiasi para caleg Partai Perindo agar tepat sasaran. Tapi kali ini saya lihat sambutannya sangat luar biasa dari masyarakat di sini. Dan lebih luar biasa lagi bahwa tokoh masyarakat berkenan juga hadir untuk menyaksikan acara ini, dan bahkan tadi juga pimpinan MUI di sini juga berkenan untuk menerima jaket Partai Perindo. Kami sangat-sangat prihatin kalau kesehatan itu terganggu ya. Jadi dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis itu kami mendukung mereka untuk menjaga kesehatan mereka, terutama di masa pemilu ini. Sebanyak 1.500 paket minyak goreng murah seharga Rp5.000 disiapkan untuk warga yang membutuhkan. Kedepannya mungkin bisa lebih ini lagi ngebantu buat yang rakyat kecil, kayak buat pedagang UMKM-nya bisa lebih luas lagi ngejangkaunya. Kita merupakan satu tim, dengan masyarakat adalah tim. Kita tim pasti bisa.
bisa untuk mensejahterakan masyarakat. Tentunya kita saling bergandengan tangan. Dalam kegiatan ini, Liliana Tanusudibio yang juga merupakan caleg DPR RI Dapil 2 DKI Jakarta juga melakukan sosialisasi cara pencoblosan suara dan mengajak warga untuk tidak golput di pemilu 2024. Dari Jakarta, Elsa Casey, Wildan Auliasah, iNews melaporkan. Peringatan Hari Gizi Nasional menjadi momentum untuk mensinergikan penanganan permasalahan gizi termasuk stunting. Edukasi yang tepat dan baik kepada ibu dengan anak usia di bawah 2 tahun dapat menekan angka anak beresiko stunting hingga 37%. Pengetahuan dan pemahaman yang minim tentang gizi seimbang dengan nutrisi cukup menjadi salah satu permasalahan yang mengemuka dalam pencegahan stunting. Peringatan Hari Gizi Nasional 2024 menjadi momentum untuk memberikan edukasi tentang bahaya dan pencegahan stunting. Melalui program Royco Nutrimenu, perempuan di berbagai tahapan usia diberi pengetahuan untuk mempersiapkan keluarga masa depan yang lebih sehat dan tercukupi kebutuhan gizi. Program ini telah berkolaborasi dengan BKKBN untuk mengedukasi 25.000 kader. Kerjasama dengan IPB bahkan menunjukkan hasil menekan angka anak berisiko stunting hingga 37%. Bahwa kita berkolaborasi dengan berbagai mitra yang tadi saya sempat sebutkan dengan BKKBN, kita sudah mengedukasi 25.000 kader yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Kita juga bekerja sama dengan IPB University, di mana kita mengedukasi ibu dengan anak di usia di bawah 2 tahun. Dan hasil penelitian atau riset yang dilakukan dengan IPB University menunjukkan bahwa dengan program Royco Nutrimenu dan edukasi yang kita selalu lakukan terhadap ibu tersebut, di komunitas tersebut, di area Boga dan sekitarnya berhasil untuk menurunkan anak beresiko stunting hingga 37%. Itu pencapaian yang sungguh luar biasa. Program ini akan memperluas cakupan dan kolaborasi, diantaranya 50.000 ibu-ibu majelis taklim dan 50.000 santriwati. Kerjasama BKKBN juga akan diperluas hingga 200.000 kader, termasuk ibu dengan anak usia di bawah 2 tahun, serta para calon ibu. Dengan berbagai program dan terobosan, diharapkan Royco Nutrimenu dapat membantu mewujudkan generasi emas 2045 bebas stunting. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.